Bidadari chapter 98. Biarkan sajalah. Saya rasa sudah cukup jelas, dokter. Tapi sepertinya bukan Aida sasaran yang ingin diajak bicara oleh Sylvie. Terbukti dari Sylvie yang tersenyum pada pria yang masih berdiri sekitar 2 meter dari posisi duduknya. Terima kasih sudah mengingatkan, Dokter Sylvie. Hais, dokter ini usil sekali dia. Tak tahukah nyawaku sudah di ujung tanduk kalau dia menyinggung Masako. Sungguh keisengan Sylvie ini bagai mendorong Aida ke tepian jurang. Menurut pikiran Aida, terbayang sudah keributan seperti apa nanti dengan Reiko. Mana aku belum makan lagi, lelah sekali. Aida berbisik lirih dan memilih tak meresponkan lagi. Untung saja Sylvie tidak bicara macam-macam lagi. Dia hanya menanyakan hal-hal standar seperti apakah terasa sakit dan bagaimana nanti Aida harus merawat luka-lukanya itu. Nah, sudah selesai. Akhirnya setelah 2 jam, kedua dokter itu berhasil menyelesaikan pekerjaan mereka. Ini agak lama karena memang serpihannya halus dan mereka memang berhati-hati sekali. Terutama Alif. Dia juga harus membersihkan dulu luka di kaki yang sudah mulai bernanah. Luka robek yang besarnya itu harus dijahit. Entah berapa jahitan di kaki Aida. Tolong jangan jalan dulu ya untuk 3 hari ini. Soalnya khawatir nanti robek lagi. Walaupun ini sudah diperban sih. Tapi usahakan jangan dibebani dengan berat tubuh dulu. Habislah aku. Matilah aku kalau gini. Apa aku minta mereka untuk menyiapkan perawat ya untukku? Bisik hati Aida, tapi saat itu juga dia mengurungkan niatnya. Karena dia pasti tidak akan membiarkan seorang pun tahu kalau pasangan zinanya tinggal di apartemen ini. Kalau Aida yang merasa kalau semua keinginannya itu tidak mungkin terwujud. Baik Dokter Sylvie, tapi apa perbannya itu anti air? Oh iya Pak Reiko, luka di kaki ini lumayan lebar soalnya. Kaki kiri saya jahit tadi 8 jahitan. Yang kanan ada 3 jahitan yang dipisah dengan 5 jahitan, yang satu 4 jahitan, dan yang satunya agak panjang di pinggir ini 7 jahitan. Makanya perbannya anti air. Jadi kalau mau mandi tak perlu dibuka. Tidak apa-apa, Alif yang merespon lebih dulu. Tapi yang di tangan ini tidak anti air ya, Pak Reiko. Jadi nanti diganti kasanya setiap hari, 2 kali sehari setelah mandi. Luka di tangan tidak separah di kaki, dan yang di tangan itu semuanya halus-halus pecahannya. Jadi tidak ada robek. Tapi di kaki itu ada yang sempat menancap tajam dan ini robeknya lumayan lebar di dalamnya. Itu pecahan yang kecil-kecilnya yang lumayan banyak. Sehingga tadi memang Alif agak sedikit kesulitan untuk mengoreknya. Dan ini masih ada pengaruh anestesinya, jadi nggak akan sakit. Tapi nanti setelah efek biusnya hilang, pasti cenut-cenut lagi. Jadi, untuk menghindari demam dan nyeri, ada obat peneleda nyeri dan demamnya. Untuk pereda nyerinya bisa diminum sekarang, kalau sudah makan ya. Khawatir tadi perutnya kembung kalau langsung dimakan sekarang. Iya dokter, terima kasih. Lagi-lagi, Reiko yang merespon karena Aida tidak berani mengungkapkan satu kata pun. Selalu saja Sylvie yang mencari celah untuk mengatakan sesuatu yang memancingnya. Kalau begitu, kami pamit dulu ya. 3 hari lagi kami akan datang untuk mengecek kondisimu ya Aida. Baik dokter, terima kasih ya, ucap Aida karena Sylvie kali ini menatapnya dan seakan memang ingin Aida yang merespon. Kami pamit dulu Pak Reiko. Saya rasa sudah selesai, kecuali kalau suami saya masih ada yang ingin dibicarakan dengan Anda. Sudah clear semua, jawab Alif yang memang tak mau banyak bicara sebelum mereka pun pamit. Terima kasih Dokter Alif, terima kasih Dokter Sylvie.
Sama-sama Pak Reiko, kami pamit dulu. Dan itu kata-kata terakhir sebelum Reiko menutup pintu. Sekarang kamu praktek nggak? Alif bertanya saat mereka sudah menuju ke arah lift, dan tentu saja Reiko sudah tak mendengar obrolan ini. Istrinya tadi tidurnya tidak di kamar utama. Aku tanya apa, jawabnya apa? Protes Alif mendengar celetukan yang baru saja diucapkan oleh istrinya yang mencibir. Dan luka-luka itu bukan luka-luka biasa loh sayang. Aku yakin sekali itu semua karena dia disiksakan. Tapi Sylvie sepertinya tak peduli kalau suaminya tidak mau membahas itu. Aku lihat wajahnya bekas tamparan. Dia bilang itu kena meja. Tapi jelas aku lihat itu seperti luka bekas kena telapak tangan. Jadi nggak merata gitu memarnya. Ada di beberapa titik. Dan Sylvie masih tetap bicara membahas hal yang sama ketika Alif memencet tombol lift dan sudah geleng-geleng kepala mendengar celetukan istrinya. Mereka itu dokter, luka seperti itu jelas saja Sylvie dan Alif bisa tahu apakah pasiennya berbohong atau tidak. Hanya saja karena tidak ada keluhan dari Aida, dan ini bukan kasus yang harus dipertanggungjawabkan di depan polisi, mereka tentu saja tidak bisa mengatakan apapun dari bukti yang mereka punya. Itu bukan urusan kita. Jadilah Alif menjawab begini. Lah, urusan kita lah, karena itu pasien kita. Dan sayang, katamu dia udah punya kekasih kan? Waktu dia sakit dulu, kekasihnya itu kamu pernah ketemu juga kan? Namanya Brigita. Alif itu kan orangnya lempeng-lempeng saja. Jadi, walaupun istrinya sangat kepo, dia sudah jalan masuk saja ke dalam lift tak peduli. Nah, hubungan mereka bagaimana sekarang? Kok bisa sampai dia menikah dengan Aida? Kasihan banget. Aida tuh gadis baik-baik loh. Ya ampun, aku kasihan banget dengannya. Au, tanganku jangan dicengkram gitu dong sayang. Ya habis aku gemes banget. Sylvie hampir saja mencengkram dan mencakar tangan suaminya sendiri. Makanya tadi aku lihat dia tuh ketakutan banget pas aku mau ngecek pakai stetoskop. Untung aja aku sadar, jadi aku sengaja gak buka kancing bajunya lagi. Perlakukan dia dengan baik sajalah, saran Alif. Lakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai dokter. Lagian, dia juga tidak mengatakan apapun padamu setelah kamu pancing-pancing kan? Alif tahu istrinya pasti tidak tinggal diam dan pasti akan coba mengorek lewat pasien. Tidak mungkin dia tidak tahu kelakuan istrinya itu seperti apa. Ya gitu deh, dia sepertinya gadis muda yang baik. Mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Yang pasti aku tahu dia tidak hidup bahagia di sana. Bagaimana bisa bahagia kalau disiksa sampai luka-luka kayak gitu? Saat lift berjalan turun, Sylvie masih cerewet. Lalu seperti ada ide dari dalam benaknya. Sayang, makanya dia antusias memanggil suaminya. Pokoknya jangan suruh aku untuk menceritakan atau mencari tahu soal ini. Sayangnya, Alif sudah lebih dulu mengultimatum istrinya itu. Pak Raiko sudah bilang kalau dia tidak mau berita tentang pernikahannya ini tersebar pada siapapun. Dan aku menjaga kode etik dokter pada pasienku. Alif mengingatkan. Lagian, keluarganya juga sudah tahu tentang pernikahan ini dan mungkin mereka punya rencana sendiri. Aku juga dengar tadi suara kakeknya terdengar khawatir kan pada Aida. Alif mencoba profesional. Dan hanya membuat Sylvie menghempaskan nafas pelan sambil bersungut, dan tentu saja wajahnya bisa dilihat Alif dari pantulan lift itu.
Kok aku jadi inget sama Denada Aprilia dengan Raditya Prayoga ya? Biar sajalah, selama kita tidak diminta bantuan, ya kita tidak bisa melakukan apapun. Kamu juga sudah menawarkan diri, bukan? Jadi jangan diambil pusing lah. Hesh. Sylvie mengerucutkan bibirnya, tak puas dengan jawaban suaminya itu. Satu-satunya cara kalau kamu memang masih nggak tenang, ya kamu berusahalah untuk berteman dengannya dan bicara dengannya seperti seorang teman. Mungkin itu akan membuat dia mau cerita padamu dan bisa membuatmu menolongnya. Sebuah saran yang masuk akal dan tentu saja membuat Sylvie mengangguk-anggukkan kepalanya setuju. Tapi emang ada yang mengganjal juga sih untukku. Apa sayang? Tanya Sylvie sambil mereka berdua berjalan keluar dari lift. Kamu tadi ngomongin Denada Aprilia, jadinya aku ngerasa inget seseorang. Siapa? Dewa? Mantannya Nada itu? Alif membenarkan. Mukanya Aida sepintas tadi itu mirip sama Dewa loh. Jadi ngingetin aku sama Dewa.